Hai guys, selamat pagi. Oke guys, selamat sore. Ketemu lagi sama saya Rivo Jayano di Etnik Indonesia. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini adalah kamar meteoriknya masih ada kelihatan. Intinya kita mau menyelamatkan pusaka. Keren banget. Wow, keren banget nih. Ketemu lagi sama saya Rivo Jayano di Etnik Indonesia. Ini sangat semangat banget, kita lagi perjalanan ke satu tempat yang saya juga belum pernah ke sana. Saya lagi sama Ko Yudi juga ada di belakang. Kita lagi di Pulau Madura guys, dan ini sebenarnya saya udah lama banget diundang ke tempat ini sama pemiliknya, di tempat yang namanya Goa Soekarno. Jadi mungkin teman-teman belum pernah dengar ya, atau belum pernah lihat. Saya juga belum pernah ke sana, tapi kalau saya lihat di Instagramnya kayaknya Goa Soekarno ini ada tempat yang sangat indah sekali. Saya mau ajak teman-teman kita ke sana, kita lihat sejarahnya kayak gimana, kenapa kok dinamakan Goa Soekarno, dan apa yang kita bisa abadikan di sana nanti. Ikutin perjalanan kita ya. Let's go. Ya. Sip, mantap. Oke guys, pelan Pak. terserah, kenceng boleh, pelan boleh. Sedang-sedang aja lah. Dari parkiran orang-orang bisa jalan kaki, tapi karena kita disambut sama sahabat yang mengundang kita, jadi kita dikasih kesempatan naik ATV guys. Keren. Jadi kita akhirnya lah nyampe di sini. Saya mau kenalin teman saya bro, kenalin dulu bro. Oke, halo teman-teman. Saya Anwar, saya asli Sumeneb nih. Ini saya sangat senang sekali beliau bisa mampir ke tempat ini. Anwar ini kita udah kenal cukup lama guys. Dulu pernah mampir ke rumah saya. Beliau ini juga salah satu pecinta, bukan salah satu sih ya, pecinta banget budaya Indonesia. Salah satu orang yang pemuda yang sangat sukses lah untuk memberdayakan sumber daya alam juga bro ya. Benar, sumber budaya dan dulu saya pernah diundang sama Mas Anwar ini ke sini, cuman baru kali ini lah ya dapat kesempatan. Mas Anwar sebagai pemilik atau pengelola sih bro? Pengelola ya. Jadi ini sejarahnya Goa Soekarno ini apa nih bro? Jadi dulu tempat ini, gua ini ditempati oleh satu keluarga. Nah, satu keluarga ini mereka seorang yang Soekarnois gitu loh. Soekarnois, oke. Jadi mereka pengagumnya Bung Karno. Jas merah nih. Jadi sepeninggal beliau, ya saya masuk gua ini, saya cek ternyata banyak apa foto-fotonya Bung Karno. Makanya kita beri nama ini Goa Soekarno. Selain itu di sini kan nanti ada perpustakaan nanti yang itu isinya buku-buku tentang nasionalisme gitu. Jadi Mas Anwar ini asli putra Sumeneb ya? Benar.
asli putra Sumeneb yang mengekspos lah keindahan Sumeneb yang luar biasa ya. Karena kadang-kadang kita nggak terlalu bisa ngerti lah keindahan Sumeneb itu, ternyata ada goa yang begitu indah guys. Jadi kalau pikiran saya dulu itu Pulau Madura itu yang ada cuman garam aja. Tapi ternyata waktu perjalanan juga kita lihat wah ada pemandangan yang indah banget dan kita pengen masuk nih Mas ke dalam. Siap. Ya kita lihat keindahan Gua Soekarno dan kita jalan-jalan ke dalam. Ayo, let's go. Mantap, mantap. Ini luasnya kira-kira berapa ini Mas? Ini pernah diukur nggak? Luasnya Gua Soekarno. Kalau luas ini 5.000 lebih. Wah, 5.000 meter ya? Soalnya ada 1, 2, 3, ada 3 ruang di dalam. 3 ruang di dalam ya. Jadi ini kayak stalaktit, stalagmit itu ya? Ini masih asli, benar. Ini masih asli ya? Oh, jadi kita cuma memoles bawah, di bawah ini yang kita poles. Jadi bawah ini dipoles supaya orang bisa memudahkan jalannya ya? Benar. Oke bro, ajak keliling bro, kita bro. Oke. Semoga cahayanya cukup ya. Kita lewat mana dulu nih? Lewat sini nih. Ini lewat pintu masuk ya? Ini berarti pintu masuk sini keluarnya sebelah sana nanti? Enggak, keluarnya beda lagi. Oh, oke. Waduh, keren nih. Bro, tempat-tempat gini nih angker nggak sih bro? Enggak lah. Enggak ya? Pas sering nginep di sini nggak ada apa-apa. Oh, berarti tempat inilah ya ini. Wah keren banget nih. Masuknya kecil ya kan? Wah, tapi dalamnya. ketika udah di dalam kan. Wah, gede banget nih, keren. Wah. Dan ini dulu berarti tempat apa? Tempat pertapaan atau tempat? Iya. Tempat bertapa iya gitu kan. Dulu zaman-zamannya dulu ya. Ya enggak dulu banget sih. Waktu masih zamannya ini kayak Soekardi yang tinggal di sini, itu banyak yang bertapa di sini. Kayak Soekardi ya, sejarahnya itu ya. Jadi setelah dikelola akhirnya menjadi tempat wisata yang luar biasa lah ya. Jadi kita kelola sebenarnya untuk menyelamatkan gua ini. Karena kan ini di bawah ini sebenarnya kandungannya fosfat. Oh, oke. Jadi kalau fosfatnya diambil terus maka daerah sekitar akan gersang. Oh iya. Itu dampaknya. Makanya ya? kita tutup fosfatnya, kita tutup supaya di sekitar itu masih tetap terjaga ya, biar nggak terus digradasi ya. Dan itu di atas ini berarti cahaya langsung matahari ya? Wah, keren ini. Kalau di sana yang masih hidup masih netes di sana ada. Stalaktitnya ya. Nah ini kayak gini-gini ini berarti dulu memang digunakan ya bro ya, tempat-tempat untuk ini ya, merenung kayak ya, semedi ya. Kalau berenung ini di tapanya di sini katanya di atas batu ini. Oh. Pada sejarahnya dulu tempat bertapanya di sini ya. Di sini juga tempat bermunajat lah. Wah ini stalagmit ini. Iya. Keren banget. Yang di tengah ini apa nih bro? Emang dari dulu ada kayak gini ada nih? di sini memang. Wah ini kayak di dalam piramid ini bro. Ini beneran kayak di dalam piramid ini. Wah keren banget. Jadi selain wisata goa gini apa yang ada di sini? Ada kalau itu hiburan sih ada live musik kita tiap hari. Musik, ya? Ada kafe di dalam goa. Di sini nih ya. Jadi ini ruang utamanya ya? Enggak, ini masih ruang pertama. Ruang pertama ya. Ini sana ruang kedua, 3. Oke, ayo bro, keliling bro. Oke. Sana? Apa? Sana aja dulu. Ya, sana dulu deh. Wah, ternyata Indonesia itu banyak banget tempat yang belum terjelajahi nih kayaknya bro ya. Benar. Ini salah satunya aja ya. Ini salah satunya. Dan mungkin di Sumeneb masih banyak lagi lah tempat-tempat yang kayak gini ya. Ini kalau saya nggak bikin serapan kayak gini, ini air menggenang di sini. Oke. Jadi memang ini dibuat serapan supaya airnya tidak ini ya. Iya. Tidak membanjiri goa ya. Ini kan masih netes terus. Sampai sekarang nih ya? Meskipun kemarau ini masih tetap netes. Oh. Dan ini semakin panjang nih stalagmit. Stalagmit.
Cuma ada beberapa yang memang dipotong sama masyarakat dulu, katanya dijual. Oh iya. Makanya ini langsung kita ambil alih Supaya tidak semakin hilang ya. Supaya nggak rusak. Tidak rusak juga. Oh, tapi ayem banget bro sini bro kayaknya. Maksudnya suasananya itu apa ya? Tenang gitu loh ya. Kan ada tempat itu yang kayak wingit gitu kan. Kalau ini kayaknya enggak ya. Saya sih nggak merasa di sini wingit. Enggak, iya. Jadi maksudnya kadang-kadang ada teman beberapa bulan yang lalu tuh dari Prancis. Dia memang sukanya dia kan meditasi. Nah, pas di batu yang besar itu di Saltit itu, dia minta izin, Mas boleh nggak saya mau meditasi bareng 5 menit. Jadi dia serap energi. Katanya energinya positif banget. Iya. Jadi ada perbedaan, kadang-kadang kita ke tempat-tempat yang wingit yang dalam artinya nggak enak. Ada tempat yang memang walaupun auranya besar tapi enak gitu loh. Ya itu mungkin yang perbedaan antara negatif dan positif, kan orang beda-beda. Tapi di sini nih kayaknya tempat untuk menenangkan diri sangat bagus bro. Jadi buat teman-teman yang suka menyerap energi alam ya, silakan ke sini. Harus ke sini nih. Ini energi alamnya luar biasa. Jadi sebenarnya waktu kamu ambil alih atau mengelola tempat ini, apa sih bro yang kamu paling pengen sebenarnya tujuannya? Pertama ke ini pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika kita bikin sebuah usaha, sebuah usaha, pasti di sana ada serapan tenaga kerja. Dan itu yang sangat bermanfaat sekali ke masyarakat. Yang kedua adalah ya penyelamatan aset bumi lah. Aset bumi itu maksudnya supaya nggak ambruk ya? Supaya nggak ambruk, supaya nggak hancur. Jadi supaya anak cucu kita masih bisa tahu, oh ini loh gua yang indah gitu. Oh ini loh yang gua yang sesungguhnya seperti ini, batunya ada, stalagmitnya ada gitu. Itu. Tapi kalau ini nggak kita rawat, ya anak cucu kita cuma denger cerita. Jadi menurut lu kalau dulu nggak kamu kelola atau nggak dibiarkan, berapa tahun langsung ambruk biasanya? Ya paling dalam 1 tahun kalau fosfatnya itu diambil terus ya? Dikeruk, kemudian batu-batunya dipotong, dijual untuk jadi taman, itu kan 1 tahun udah habis. Habis lah ya. Jadi di sini nih hanya ada gua yang selamat, ada dua gua, yang di sini sama yang di lahannya perhutani. Sisanya itu sudah hancur semua. Waduh sayang banget ya bro. Padahal sebelumnya banyak ya. Sebelumnya banyak. Jadi di sekitar sini ada beberapa gua. Iya karena kadang-kadang kita lihat di taman-taman ada batu-batu bagus mungkin ya dari tempat-tempat gini. Iya yang dipotong yang mungkin. buat akuarium apa itu. Wah. Jadi sebenarnya yang kamu lakuin ini sangat berguna buat masyarakat sekitar dan alam sekitar lah bro. Iya, kan memang komitmen awal aku sama investor itu memang lebih ke social planner sebenarnya. Social planner ya. Jadi bagaimana ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dan semua tenaga kerja apa ya dari masyarakat sekitar ya. Wah keren banget bro. Suatu hari gue pengen kayak lu nih bro. Amin. Iya. Apalagi hidup ini kalau nggak jadi orang yang berguna kan? Iya benar. Ya kan? Walaupun sedikit, minimal kita jadi orang yang berguna bro. Jadi di semua agama itu yang ditekankan itu bagaimana supaya kita bermanfaat bagi sesama. Iya. Bagi sesama dan alam semesta ya, sama ini ya. Karena Indonesia ini begitu indah bro. Kalau alamnya dan beragam, alamnya diperkosa terus ya hancur lah ya. Hancur. Jadi inilah kita orang-orang muda harusnya mulai berpikir bukan hanya untuk kepentingan kita aja, tapi juga untuk masa depan ya. Betul. Jadi bagaimana anak cucu kita juga bisa menikmati, bisa tahu indahnya alam kita. Ini indah banget. Gue pengen aja anak gue kesini, ya kan, keluarga pastilah. Wah ini keren banget bro. Nah kedepannya apalagi nih proyeknya nih bro? Kalau ke depan ini di ruang terakhir tuh nanti ada, saya mau bikin museum di sana, museum mini lah. Wah harus lah, museum pusaka lah kita buat. Museum pusaka. Kita sama Etik Indonesia kita buat ini ya. Jadi kolaborasi lah. Kita pusaka-pusaka Nusantara kita taruh sini ya. Wah itu keren banget tuh. Dan ada nggak kerjasama sama travel dari luar bro? Yang mungkin orang luar pasti pengen nih ke tempat indah kayak gini nih. Kalau dengan teman-teman travel agent itu memang sudah sering kita jalin kerjasama. Udah dari awal kita buka, jadi memang ada beberapa travel agent itu memang rutin. Bawa tamu ke sini. Biasa tamu dari luar negeri dari mana biasanya? Kalau luar negeri itu Paris pernah, Prancis pernah, Thailand kemarin
sebelum corona nih ya, sebelum corona ada dari Thailand. Bahkan 3 hari setelah kita buka, itu ada dari Hadramaut, ada chef dari Hadramaut itu yang kesini juga. Justru orang-orang luar itu justru sangat tertarik lah sama keindahan kayak gini ya. Kenapa bangsa kita yang istilahnya dari Surabaya ke sini cuman ya 3-4 jam lah ya. Kenapa kita nggak mau gitu kan? Padahal penduduk Surabaya banyak banget. Apalagi kalau naik pesawat ya. Pesawat dari Sumenep cuma berapa menit kan? Ya harus lah. Jadi teman-teman yang nonton video ini, saya mau ajak kamu datanglah support ya. Tempat ini luar biasa dan impian abang kita ini benar-benar mau memajukan dan wilayah ya, sumber daya orang di sini dan alam supaya lebih terjaga. Ya ini harus kita support lah. Jadi bentar lagi akan buka pantai lagi nih kayak ini. Ada pantai, kemudian setelah lebaran itu juga kita mau garap para layang. Wah, keren. Jadi ibaratnya avatar ya. Harus ada angin juga ada, tanah ada. Ini tanah ya. Tanah, air, api sudah aing tong-tong ya. Bagian bumbu itu kan api. Api abadi tuh. Ada kan di sini kan api abadi kan? Api abadi itu Pamekasan. Iya. Oke, tapi ini keren banget. Dan ada nggak bro pesan-pesan buat teman-teman yang nonton video ini, generasi muda? Jadi untuk generasi muda, ayo belajar untuk mencintai alam gitu. Karena alam ketika dicintai maka dia akan cinta balik pada kita gitu. Alam semesta akan mendukung kita ya. Betul. Dan juga kita lestarikan budaya Indonesia itu, selain alam, budaya Indonesia itu indahnya luar biasa bro. Benar. Apalagi kalau dikombinasikan kan? Iya. Istilahnya jangan mudah ganti muka jadi orang luar gitu. Benar. Indonesia tetaplah Indonesia. Indonesia tetap Indonesia dengan keberagamannya. Mantap. Inilah Putra Sumenep. Mantap, keren. Sekian lama engkau hidup seorang diri, ku ingin meragukan hatimu. Widuri enak bagaikan rembulan, sayang. Oke guys, kita keliling ya. Ini tempat yang terus terang keren banget. Dan di sini ini katanya dulunya sebelum digunakan sebagai tempat Gua Soekarno, di sini ini dulu tempat pertapaan guys. Ini tempat orang dulu bertapa. Dan kita masih bisa lihat ini tempat yang indah banget dan digunakan sekarang udah digunakan sebagai tempat wisata ya. Menurut saya ini bagus banget karena kalau nggak digunakan sebagai dan tidak dikelola secara swasta seperti ini sebagai tempat wisata, tempat ini akan semakin lama semakin hancur guys, karena penambangan liar, orang ambil batu di bawah dan akhirnya gua-gua yang indah itu bisa ambruk ya. Dan ini saya sangat menghargai lah masnya yang benar-benar punya beban ya untuk menyelamatkan keindahan alam Nusantara yang salah satunya adalah Gua Soekarno ini. Ini keren banget ya. Nah di sini ada tempat untuk orang bermeditasi guys, orang dulu. Ini ditempati seperti satu perguruan atau satu paguyuban untuk mereka bermeditasi. Nah saya mau ajak kita lihat tempatnya ya, karena biasanya tempat meditasi itu auranya besar banget guys. Kita sampai sini aja, di sini dilarang naik katanya. Nah ini tempat yang masih asri banget. Oke,
Oke guys, kita nyampe di tempat ya, yang mana dulu dipakai untuk tempat meditasi dari orang sebelumnya. Dan ini tempatnya benar-benar tenang banget. Wah, keren banget nih. Orang zaman dulu kalau merenung itu tujuannya cuma satu guys, untuk bersatu dengan Sang Pencipta gitu. Jadi gak ada tujuan lain selain kita itu semakin dekat kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya kita perlu kadang-kadang datang ke tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang tenang, supaya kita bisa paling gak sedikit skip lah dari kehidupan yang hingar-bingar, yang hiruk pikuk ya, permasalahan, kebutuhan, dan kita ambil waktu sejenak untuk kita hening hanya untuk menyatukan diri pada Sang Pencipta. Di samping gereja. Wah, ini tempat keren banget guys. Kita akan lanjut ke tempat-tempat selanjutnya. Dari sini kita pengen ke satu vihara ya, namanya Vihara Akovalitsvara. Nah, kabarnya di situ menurut sejarah ada suatu peristiwa di mana kerajaan Majapahit itu pernah ngirim arca Tribuana Tunggadewi guys ke daerah Pulau Madura ini dari Majapahit. Dan ketika sekitar abad ke-17, itu ceritanya menurut masyarakat setempat, perahu yang mengangkut arca tersebut karam gitu ya, atau karena satu lain hal terdamparlah arca itu di sana. Dan tahun 1700-an ada seorang masyarakat sekitar yang lagi gali di daerah pantai situ dan menemukan arca Tribuana Tunggadewi. Nah, sekarang dijadikan di satu arca di kelenteng sana ya. Kita menuju sana, kita lihat apa yang di sana. Oke? Oke guys, kita coba keterampilan menembak kita. Biasa menembak wanita, sekarang menembak sasaran guys. Karena wanita sekarang tidak boleh ditembak lagi. Meninggal apa itu? Sukarti? Ke Sukarti. Sukarti siapa ini? Oh, belum di ini. Berarti itu Resi. Nope. Nope. Wah, kena tangan kanan bro. Nope. Merahnya. Nope. 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 Apa? Kepala ya, headshot ya. Yo. Headshot bro. Mantap. Headshot lagi. Headshot 2 kali. Habis. Yang satunya. Hati-hati. Koyudi ada. Enggak. Itu tolong dikat ya. Marahi Koyudi. Oke, kita tembak tangan kiri guys. Safety-nya belum. Nope. Kena. Kena. Nope. Nope. Yes. Mantap. Jarang-jarang Jarang-jarang. kena 4. Oke guys, ini tempat yang keren banget. Kamu harus kesini. Kira-kira dari Surabaya berapa jam ya bro ya? Kalau Paling lama 4 jam lah. paling lama 4 jam. Bisa ada penginapan lah dari sini ya? Ada. Kalau dari airport Kalau dari bandara Bandara itu Sumeneb lebih dekat, paling lah 40 menit udah 40 menit guys. Jadi kamu dari seluruh Indonesia, kalau kamu datang Pulau Madura ini pulau yang keren. Bukan cuma garam, tapi ada banyak tempat yang keren, tempat wisata, tempat yang pusaka-pusakanya juga luar biasa di sini.
sudah waktunya kita menjelajahi Sumenep ya bro ya? Sumenep. Jelajahi Madura. Mantap. Ya.